Di hari-hari yang biasa ini, tiba-tiba orang tua kalian atau teman kalian datang dan menyapa. Ah Bambang, main game terus aja lu. Main game terus, kapan kerjanya? Bagi kalian yang masih remaja, mungkin hal ini tidak akan menjadi beban bagi kalian. Namun jika kalian sudah dewasa, mungkin kalian akan berpikir, apakah masih ada waktu untuk kita terus bermain game? Pernahkah kalian berpikir berapa waktu yang kalian habiskan setiap hari untuk bermain game saja, sehingga membuat kita menjadi orang yang malas? Namun, dunia telah berubah, beralih menjadi era digitalisasi. Teknologi semakin maju, dan game merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan mulai bisa menghasilkan uang, seperti menjadi streamer atau bermain game di dunia kripto. Meskipun demikian, apakah kalian tahu manfaat dari bermain game? Kali ini, semakin pintar akan sedikit membahas manfaat-manfaat dari bermain game. Yang pertama, meningkatkan memori. Berdasarkan penelitian tahun 2015 di California, dilakukan penelitian antara orang yang bermain game 3 dimensi seperti Super Mario dibandingkan game 2 dimensi seperti Angry Birds, dan juga dibandingkan dengan orang yang tidak bermain game. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa orang yang bermain game atau kelompok yang bermain game dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan mengingat dibandingkan kedua kelompok lainnya. Hal ini mungkin disebabkan ketika bermain game di dunia 3D, hal ini menyebabkan adanya stimulasi terhadap otak sehingga membantu mengasah daya ingat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas otak Anda. Apakah kalian tahu bahwa kapasitas otak kita kadang ini dikenal dengan brain matter yang terbagi atas gray matter dan juga white matter? Dan tahukah kamu bahwa setiap bagian dari otak memiliki fungsi-fungsinya tersendiri? Penelitian pada tahun 2014 menunjukkan bahwa bermain game dapat meningkatkan kapasitas dari otak Anda, terutama pada daerah-daerah yang berhubungan dengan orientasi ruang, fungsi daya ingat, perencanaan strategi, dan kemampuan motorik atau gerak halus. Ketiga, membuat kamu semakin pintar. Penelitian pada tahun 2013 yang meneliti 5 kelompok dari seseorang yang tidak bermain game ketika dipaparkan game selama 1 jam per hari selama 4 minggu, didapatkan pada seluruh kelompok adanya peningkatan dari kemampuan fungsi kognitif yang diukur melalui kemampuan daya ingat short term atau singkat. Yang keempat, membantu anak-anak disleksia dalam membaca lebih baik. Siapa yang menyangka bermain game dapat membantu terhadap teman-teman kita yang kesusahan atau kurang beruntung dari kita. Suatu penelitian pada tahun 2013 menunjukkan pada anak usia 7-13 tahun yang mengalami disleksia dapat membaca lebih baik setelah diajak bermain game dengan bergenre action seperti Rayman, Raving Rabbids atau permainan action-action lainnya. Yang kelima, memberikan rasa rewarding. Kata rewarding di sini berarti bermain game dapat memberikan kamu sensasi rasa semangat dan rasa diakui. Beberapa game saat ini memberikan sifat kompetisi di mana kita harus berlatih untuk menang. Otak kita terlatih untuk melepaskan hormon-hormon seperti hormon dopamin yang muncul saat kita berbahagia. Hormon ini akan memberikan kita rasa puas dan bahagia dan memberikan kita semangat. Yang keenam, membantu kemampuan membuat keputusan atau decision making. Beberapa permainan saat kita bermain memaksa diri kita untuk membuat keputusan yang cepat, seperti permainan Call of Duty atau permainan game seperti Need for Speed, karena pola permainan yang cepat sehingga membuat kita harus berpikir dengan cepat. Sebuah penelitian menunjukkan bermain game yang membuat kita untuk berpikir hingga membuat keputusan yang cepat akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan 25% lebih cepat dibandingkan orang yang tidak bermain game. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan sosialmu. Beberapa orang mengatakan bahwa bermain game terus-menerus dapat membuatmu menjadi seseorang yang penyendiri. Meskipun demikian, banyak game saat ini yang bermunculan dengan sistem online dapat membuat kamu tetap terhubung dengan teman-temanmu. Bahkan terdapat aplikasi yang membantu komunikasi antara kamu dan temanmu ketika bermain game. Jadi demikian sedikit manfaat dari bermain game. Jika kita bahas dari aspek-aspek lainnya, maka video ini tidak akan cukup. Game akan tetap memberikan manfaat-manfaat lainnya yang bermunculan.
Namun demikian, perlu diingat adanya untuk perbatasan waktu atau melakukan hal bermain game yang tidak berlebihan. Jadi Bambang tidak bermasalah bermain game, namun ingat juga untuk melakukan aktivitas lainnya. Dan untuk orang tua, tidak ada salahnya membiarkan anak kalian untuk bermain game. Jika kamu setuju atau suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Cause if information can spread like love, then we can spread it to other people for better Indonesia. Dan jangan lupa subscribe ke channel Semakin Pintar untuk update video terkini. And thanks for watching Smarties.